Hari ini Bank Indonesia menggelar peluncuran kris antar negara Indonesia dan Jepang yang menandakan kris sudah bisa digunakan di Jepang. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya penggunaan dari kris ini, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi di sekitar kawasan Gedung Bank Indonesia. Selamat siang Adi. Kita kalau bicara mengenai bagaimana ini sebuah jangkauan daripada kris bisa mencapai mancanegara dan pasti harapannya bisa memberikan implikasi positif terhadap perekonomian Indonesia. Bagaimana rencana peluncuran ini dan agenda apa saja yang akan menjadi highlight yang menarik mungkin bisa Anda sampaikan Satrio? Selamat siang Yuda. Memang benar bahwa kabar baik untuk masyarakat Indonesia yang akan bepergian ke negeri Sakura atau ke Jepang, di mana mulai bulan Agustus 2025 ini masyarakat yang akan pergi ke Jepang tidak perlu sulit-sulit untuk melakukan pembayaran digital karena kris Indonesia ini sudah bisa digunakan di negeri Sakura. Tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, yaitu Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bersama dengan Kepala Bagian Ekonomi Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Ueda Hajime ini sudah meresmikan penggunaan kris Indonesia untuk digunakan di negeri Sakura atau di Jepang, di mana masyarakat yang akan melakukan pembayaran digital hanya perlu memindai JPQR atau sistem pembayaran digital di Jepang, nanti akan otomatis terkonversi dengan antara mata uang Indonesia yaitu rupiah dengan mata uang Jepang yaitu yen. Dan pembayaran digital ini bisa digunakan melalui bank digital Indonesia apapun banknya dan juga dompet digital yang telah bekerja sama, di mana QR code atau kris ini sudah bisa digunakan di 35 merchant di Indonesia. Dan Jepang sendiri ini bukan negara pertama yang bisa digunakan krisnya, artinya masyarakat Indonesia bisa menggunakan kris di luar negeri. Sebelumnya sudah ada 3 negara lain yaitu Thailand, Malaysia, dan Singapura, di mana angka pengguna kris di Indonesia sendiri saat ini sudah ada 57 juta orang, dan ini akan terus berkembang dengan dibukanya payment digital atau sistem pembayaran digital di 4 negara tersebut. Sejak 2022, 3 negara sebelumnya yaitu Thailand, Malaysia, dan juga Singapura ini kinerja penggunaan krisnya juga sudah cukup baik. Begitu di Thailand sendiri per tahun 2025 sudah ada 994 ribu transaksi menggunakan kris dengan total nilai 437 miliar rupiah. Sementara di Malaysia ini jumlahnya juga cukup tinggi, yaitu ada 4,31 juta masyarakat Indonesia yang menggunakan kris di sana. Dan di Singapura sendiri ada 238 transaksi senilai 77,06 miliar rupiah, dan diharapkan dengan bisa digunakannya kris di Jepang ini juga cukup menambah jumlah pengguna kris dan juga layanan pembayaran digital Indonesia di negara tetangga begitu. Dan dari segi manfaatnya sendiri, ketika Indonesia ataupun masyarakat Indonesia bisa menggunakan kris di luar negeri ataupun khususnya di Jepang, ini tentu saja bisa menambah konektivitas keuangan antara Indonesia dan juga Jepang, kemudian juga mempermudah arus wisatawan Indonesia yang akan ke Jepang ataupun sebaliknya Jepang ke Indonesia, di mana per tahun 2025 tercatat ada 500 ribu visitor dari Indonesia ke Jepang setiap tahunnya. Kemudian juga manfaat lainnya adalah bisa mendorong UMKM Indonesia untuk bisa go global dengan bisa mempermudah pembayaran ataupun membuka pasar di Jepang begitu. Dan manfaat lainnya adalah untuk mengurangi ketergantungan dolar Amerika Serikat, di mana ketika kita akan melakukan transaksi dengan uang kecil, misalnya ini tidak perlu mengkonversi dari rupiah ke dolar kemudian ke yen ataupun sebaliknya, melainkan ketika kita memindai QR ini bisa langsung dikonversi secara otomatis penggunaan mata uang Indonesia yaitu rupiah ke mata uang Jepang yaitu yen. Kemudian penggunaan QR di luar negeri juga bisa mendorong kebiasaan masyarakat untuk melakukan pembayaran non tunai ataupun pembayaran digital. Dan selain Jepang, di akhir tahun ini rencananya Bank Indonesia juga akan menjajaki kerjasama penggunaan kris di negeri Tiongkok ataupun di Cina. Dan di tahun 2026 targetnya kris juga bisa digunakan di negara lain yaitu di Uni Emirat Arab ataupun di India. Tentu saja kita harus menunggu bagaimana implementasi penggunaan kris di negara-negara tersebut, dan harapannya dengan penggunaan kris di luar negeri ini bisa menambah kerjasama perdagangan dan juga investasi antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. Yuda. Nah, Trio Adi, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.